banyak memuji dan bersyukur kepadanya. Memujinya tanda yakin, bersyukur tanda mengetahui diri banyak nikmat diterima. Setiap orang menerima nikmat berbeda-beda. Ada orang diberi rumah sempit, anaknya banyak. Ada orang rumah luas tapi belum punya anak. Ada orang uangnya berkecukupan, tiap bulan dapat transferan tapi keluarga berjauhan. Ada juga berpenghasilan pas-pasan tapi hidup bersama dalam dekapan. Ada orang sebab berkecukupan tapi yang dia bisa makan tidak sembarangan. Ada orang kekurangan namun semua bisa dia makan. Mensyukuri nikmat itu tergantung kita memandang. Tidak perlu melihat milik orang lain, namun yang kita miliki itulah yang dinikmati. Kalaulah masih bisa bepergian dengan sepeda, tidak usah mencari motor. Kalau masih bisa pakai motor, tidak usah mencari mobil. Allah pasti tahu apa yang diberikan kepada hambanya. Namun mengejar amalan akhirat, jangan setengah-setengah. Iri kepada orang yang ibadahnya lebih banyak. Irilah kepada orang yang salatnya selalu berjamaah. Iri kepada orang yang suka bersedekah. Iri kepada orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Iri kepada orang yang bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak, sehingga memicu diri kita untuk menjadi lebih baik. Salawat dan salam terkirim kepada Nabiullah wa Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah. Terlalu pelit kita sebagai umatnya jika hanya bersalawat saja irit kepadanya. Terlalu egois kita sebagai umatnya jika tidak mau menebarkan ajarannya, padahal itu jalan keselamatan. Terlalu individualis kita sebagai umatnya jika hanya mau menikmati surga sendiri, masuk surga sendiri, dan membiarkan saudara-saudaranya yang lain di jalan onak nan penuh duri. Padahal Allah sudah ingatkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selaku khatib mengingatkan, hidup damai dengan sesama dalam kultur yang berbeda. Sejuk tutur kata, tak terselip kata benci yang menyakitkan. Derunya langkah dalam perjalanan, tiba-tiba memungut duri lalu disingkirkan. Mengajak teman dan saudara menuju kebaikan. Mengiba kepada yang dikenal akrab dan tak akrab agar meninggalkan keburukan adalah perisai seorang mukmin yang bertakwa. Sungguh orang yang bertakwa itu kepribadiannya inspirasi buat orang lain dalam kebaikan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengingatkan agar mencari ampunan Tuhan, karena Allah mengetahui manusia punya salah dan dosa. Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terlena dalam kesesatan dan kemaksiatan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun. Peringatan Allah kepada manusia agar tidak terlena bisa banyak wujudnya. Bisa berwujud sakit, kehilangan, musibah, kematian, dirundung duka,
kehilangan orang dicintai, masalah silih berganti. Kadang itu semua didatangkan oleh Allah agar kita sadar diri. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang setiap saat terucap kata istighfar kepada Tuhannya, dan kalimat penutup setiap hari sebelum tidurnya adalah dalam hati memaafkan atas seluruh kesalahan saudara kepadanya. Maka bertobat atas seluruh kesalahan mesti dilazimkan, tidak merasa bersih dan suci, jauh dari rasa salah dan khilaf. Setiap saat kita mesti mengurai perjalanan harian kita semua, manakala putaran waktu dalam perjalanan ada kesalahan. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dijanjikan oleh Allah surga bagi orang yang senantiasa memohon ampun. Boleh jadi dulunya dia rampok, dia pezina, dia pemabuk, dia penjudi, lebih dulu dalam surga karena selalu bertaubat daripada ustadz yang merasa benar sehingga lupa diri, kiai yang merasa paling alim sehingga dia angkuh, cendekia yang merasa sempurna sehingga menganggap hina orang lain. Bertaubat itu syaratnya gampang, ikhlas, menyesal, tidak mengulangi, berhenti total, ganti rugi jika itu berkaitan dengan hak orang lain, sebelum ajal, sebelum matahari terbit dari barat, istighfar dan salat taubat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga itu luasnya sebesar langit dan bumi, artinya butuh banyak penghuni. Maka diundanglah kita semua oleh Allah agar kita bisa masuk dan menjadi penghuninya. Maka saling ajaklah, jangan saling ejek. Janganlah tuduh orang lain sebagai penghuni neraka. Gembirakan agar kelak sama-sama ke dalam surga, karena dalam Al-Quran kata surga selalu dengan kata-kata ajakan, tapi kata-kata neraka selalu kata larangan. Itu artinya ayo ke surga sama-sama, berlabuh di Pulau Dermawan, menikmati panorama alam. Islam itu agama keselamatan, menuntun manusia ke jalan kedamaian. Janganlah berpantang menebar kebaikan agar ada bekal kelak yang dapat menopang. Beranganlah nanti dapatkan surga dari Tuhan, asalkan bertaubat sebelum jumpa Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.